Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama Al-Fatih Islamic Learning. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji salah satu kitab Sirah An-Nabawiyah ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini temanya adalah bagaimana seni Rasulullah SAW dalam merubah keinginan seseorang yang awalnya berhasrat untuk melakukan berzina, ya, melakukan zina, ternyata dengan akhlak Rasulullah, dengan cara yang tepat, ya, dengan perilaku yang tepat, itu dia, si pemuda tersebut malah berbalik menjadi benci dengan yang namanya berbuat zina, ya. Nah, bagaimana sih rahasianya sehingga hal tersebut bisa berhasil, ya? Di zaman sekarang, sebagaimana kita ketahui ya, pergaulan itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter, ya. Dan kita ketahui juga bahwa metode pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang pemuda yang memiliki keinginan kuat ingin berzina merupakan metode yang paling sempurna ya. Karena kenapa? Karena nanti di akhirnya dia ya tidak merasa memusuhi terhadap Rasulullah dan tidak memiliki kebencian, justru menerima hal tersebut dengan ikhlas dan senang hati, ya. Nah, baik, ini diambil dari salah satu sumber, yaitu dialah satu tahlil li syakhsiyati Rasul Muhammad SAW, salah satu kitab ya yang berjudul Studi Analisis Kepribadian Rasulullah SAW, dikarang oleh Profesor Muhammad Rawas. Siapakah beliau? Beliau merupakan bahis filsafah fiqhiyah ya. Beliau merupakan pengkaji ensiklopedia fikih di Kuwait dan juga beliau merupakan guru besar di Universitas King Saud di Riyadh ya. Baik, kita langsung saja kepada kajian tentang kisahnya. Nah, ini kitabnya ya, halaman 268. Bapak Ibu bisa nanti di-download ya. Ini diriwayatkan dari Abu Amamah berkata, menceritakan bahwa inna fatasyabanata Nabi SAW. Ada seorang pemuda ya di zaman Rasulullah SAW datang kepada Nabi Muhammad ya SAW. Lalu pemuda tersebut apa yang dikatakannya? Apakah pemuda tersebut datang dengan, ya Rasulullah, bolehkah saya meminta izin untuk ikut bareng mengaji? Ataukah apakah pemuda tersebut berizin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah saya ya, atau ajarkanlah saya bagaimana caranya misalkan melaksanakan sholat? Ya, tidak ya. Tapi justru pemuda tersebut ya meminta izin untuk melakukan satu hal yang diharamkan oleh Allah. Ya Rasulullah, izanli bezina. Pemuda tersebut berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk melakukan zina ya. Karena saya sudah berhasad ya Rasulullah. Saya sudah tidak kuat. Saya sangat cinta sekali terhadap perempuan yang saya cintai. Lalu fa'aqbalal qaum wa fazazaru wa qalu. Lalu para sahabat yang ada di sampingnya itu merasa geram, merasa emosi ya, dengan kedatangan pemuda tersebut disertai izin untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan hampir saja para sahabat yang di sekitarnya memukul orang tersebut ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, udnuhum fadana minhu qariban. Coba bawa kemari. Kemudian oleh para sahabatnya dibawalah pemuda tersebut mendekat kepada Rasulullah. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW memberikan dalil dari Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan hukuman atau cambukan bagi orang-orang yang berzina? Orang-orang berzina dimasukkan ke neraka? Tidak ya. Tidak. Justru Rasulullah menggunakan metode lain. Dia ingin menyentuh
Beliau ingin menyentuh sisi-sisi pikirannya, sisi-sisi mindsetnya. Lalu diucapkan oleh Rasulullah, atuhibbuhu li ummika? Coba sini pemuda, kamu kan ingin berzina dengan seorang wanita. Sekarang saya berbalik bertanya, kalau misalkan wanita yang kamu zinahi itu adalah ibumu, misalkan ada ibumu, ya, ibumu dizinahi oleh laki-laki lain, apakah kamu, ya, ikhlas, kamu ridho, kamu bersedia hal tersebut terjadi? Ternyata si pemuda tersebut merasa merasa terpukul di siang bolong. Pemuda tersebut merasa tercengang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Lalu jawabannya apa oleh pemuda tersebut? La wallahi jalanillahu falak, ya Rasulullah, sungguh saya tidak menyukai perbuatan tersebut. Qala Rasul, kemudian Rasulullah menjawab, walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Orang-orang juga sama, tidak suka kalau misalkan hal tersebut terjadi kepada ibu mereka. Ya. Kemudian dilanjutkan, atuhibbuhu li ibnatik? Apakah hal tersebut, ya, kalau menimpa anak perempuanmu kamu ikhlas, ridho? Lalu pemuda tersebut menjawab, la wallah ya Rasulullah, jalanallah falak. Tidak, wahai Rasulullah, saya tidak senang dengan apa yang ketika hal tersebut menimpa kepada anak perempuan saya. Ya, ternyata Rasulullah SAW mampu, ya, menyentuh sisi-sisi mindset pemikiran yang tadinya tidak benar, yang tadinya salah, kemudian diluruskan. Sampai akhirnya apakah hal tersebut, ya, kepada bibimu, kemudian kepada saudara perempuanmu, sampai akhirnya kita langsung saja ke endingnya. Fawada'a yadahu alaihi wa qala, lalu apa yang Rasulullah lakukan di akhirat? Ternyata Rasulullah meletakkan meletakkan tangannya ke pemuda tersebut, ya, ke dada pemuda tersebut, kemudian mendoakannya, Allahumma gfir zanbahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan lindungilah kemaluannya, artinya jauhkanlah dia dari perbuatan zina. Falam yakun ba'za zalikal fata yaltafit ila syai'. Semenjak saat itu, pemuda tersebut benci dengan yang namanya perbuatan zina. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita di atas ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah merubah perilaku harus mengedepankan sikap lemah lembut dibandingkan sikap keras. Api ketika disembur dengan bensin, ya, apa yang terjadi? Api tersebut makin membesar. Ketika seseorang emosi kemudian dibalas oleh emosi kita, maka apa yang terjadi? Maka bisa menjadi pertikaian yang hebat, ya. Oleh sebab itu, ketika merubah karakter, merubah akhlak seseorang, maka yang harus kita kedepankan adalah sikap lemah lembut kita. Sikap yang tidak menunjukkan bahwa kita itu benci kepada orang tersebut. Sikap yang tidak menunjukkan kritikan kepada orang tersebut, ya. Tapi kita justru harus mengajak dia untuk berdialog, ya. Bagaimana kita bisa meluruskan pemikirannya yang keliru, ya. Dan ini merupakan poin yang kedua, yaitu luruskan mindset dan pola pikir. Mungkin pemuda yang datang tadi kepada Rasulullah menganggap bahwa ketika dia dapat izin dari Rasulullah, maka dia dibolehkan hal tersebut dan tidak mendapatkan hukuman, ya. Ternyata Rasulullah SAW, ya, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis untuk memperbaiki kesalahannya, tapi justru bagaimana Rasulullah menggunakan metode lain, yaitu menyentuh sisi-sisi
pikirannya, sisi-sisi pola pikirnya. Ketika pemuda tersebut berzina dengan seorang wanita, bagaimana kalau hal tersebut ya terjadi dengan keluarganya? Bagaimana kalau hal tersebut menimpa kepada ibunya? Bagaimana kalau dia melakukan perzinahan, itu akan menjadi jalan orang lain gitu ya, laki-laki lain untuk menzinahi keluarganya. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya ini juga yang ketiga, meluruskan mindset harus disesuaikan dengan kepribadian seseorang. Tidak selamanya Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran dan hadis untuk merubah perilaku seseorang. Ya, Rasulullah merubah perilaku seseorang itu melihat dengan kepribadiannya, melihat karakternya. Ya, pemuda tersebut ya bukan orang yang tepat untuk diceramahi dengan Al-Quran dan hadis ya. Tapi yang tepat adalah bagaimana merubah pemikiran yang salah menjadi benar. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah mendoakan kebaikan bagi seseorang, bagi pemuda tersebut ya. Jadi kalau kita misalkan memiliki keluarga ya yang perilakunya itu salah terus, doakanlah dia. Mudah-mudahan dengan doanya dari kita itu bisa menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin ya. Senjatanya para nabi, senjatanya para ulama ya. Kemudian yang terakhir adalah hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika memang seseorang belum berubah karakternya, belum berubah akhlaknya, maka kita jangan putus asa dan kita jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri. Ya, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Tapi yang harus kita ingat adalah semuanya hidayah itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari perbuatan zina dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan dan amal ibadah yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.